Terima kasih atas sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada saya mengenai awal mula masuk kongregasi misi. Sebenarnya adalah sebuah ketertarikan. Tertarik pada pribadi-pribadi para imam CM. Lebih-lebih mereka yang terlibat dalam pelayanan orang miskin. Termasuk mereka yang menolong saya, menolong keluarga, menolong orang-orang lain yang sungguh-sungguh mengalami kekurangan, lebih-lebih mereka yang mengalami kebutuhan khusus. Oleh karena itu sungguh indah bahwa pada pagi hari ini saya menyampaikan ya bagaimana merevitalisasi komunitas Imam CM di Indonesia hari ini sampai ke depan. Paling tidak ini untuk membangkitkan kembali semangat untuk melayani orang miskin, semakin mencintai orang miskin. Injil hari ini yang sungguh-sungguh indah dari Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Siapakah ibuku? Siapakah saudari dan saudariku? Mereka adalah yang melakukan kehendak Bapakku. Dialah saudara-saudariku, dialah ibuku. Saudara-saudari seiman dalam Kristus, sungguh semangat yang indah yang kita hendaknya tidak hanya terlibat dalam kegiatan tali persaudaraan saja yang ada dengan kaitan darah, tetapi yakni terlibat dalam panggilan karena sama-sama melaksanakan kehendak Bapa. Kehendak Bapa di surga itu sungguh-sungguh yang harus menyatukan kita, sungguh-sungguh yang menjadikan darah kekuatan kita untuk bisa melayani sesama. Maka pada pagi yang indah dan cerah ini kebetulan tidak hujan, sungguh-sungguh suatu refleksi yang mendalam bagi saya bahwa kita ini hendaknya juga bisa melihat, bisa mempertimbangkan, bisa menilai, tetapi akhirnya juga bisa melakukan sebuah aksio atau action. Dan inilah yang saya tekankan pada pagi yang indah ini, yakni pertama kita harus bisa melihat apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan saudara-saudari kita yang kekurangan, yang mengalami kebutuhan-kebutuhan khusus. Ini harus kita bisa melihat. Dan dengan demikian kita bisa menilai atau mempertimbangkan, judge istilahnya, yaitu dengan, oh ini saya ambil sikap, saya harus ambil sebuah pertimbangan, yakni bagaimanakah kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan seperti biasa bahwa dalam setiap perjumpaan Yesus dengan masyarakat selalu melihat bagaimanakah kehadiran Yesus itu sungguh-sungguh mengingatkan kita untuk hidup di dalam sebuah komunitas, sebuah komunal. Dan komunal ini yakni sebuah ikatan, sebuah persekutuan. Jadi kalau orang Katolik itu tidak ada dalam persekutuan, ini sangat disayangkan dan akhirnya bisa mati. Dan kita bisa melihat perumpamaan tentang bagaimanakah Yesus itu dalam setiap panggilan selalu mengajak orang itu untuk melihat bagaimanakah membentuk sebuah persekutuan. Tidak hidup sendirian, tetapi hidup di dalam sebuah jemaat. Maka gereja Katolik adalah sebuah persekutuan umat Allah beriman. Sebuah persekutuan yang diikat dalam tali persaudaraan dengan kehendak Allah sendiri yang melaksanakan kehendak Bapa di surga. Saya pikir ini yang patut kita acungi jempol, bahwa pandangan Yesus sampai sekarang itu tidak akan sirna, tidak sia-sia kalau kita teruskan, kita sebarkan sebagai sebuah virus kebaikan, di mana kita bisa mewartakan, di mana kita bisa meneruskan. Dan ini adalah ada dalam sebuah action, sebuah perbuatan, sebuah tindakan. Tindakannya apa? Yakni selalu berdasarkan melaksanakan kehendak Bapa di dunia ini kepada sesama kita, lebih-lebih yang menderita. Saya pikir ini singkat tetapi sungguh-sungguh penting dalam hidup bermasyarakat, bernegara. Tidak untuk mencari popularitas, tidak untuk mencari pamrih tertentu, tetapi hanya satu, yakni melaksanakan kehendak Bapa dari surga sampai di dunia ini. Inilah doa-doa kita yang seperti doa Bapa kami yang kita sering kali lakukan, yakni menghadirkan kerajaan surga
di bumi ini hingga terlaksana. Sekian, terima kasih.